Sholat Sholat Ba'diyah Isya Isya dengan sholat tarawih itu sebenarnya kata guru-guru kita itu lebih utamanya itu adalah sholat sholat Ba'diyah Ba'diyah. Isya. Jadi Ya. jadi lucu jadinya misalnya ada orang yang sholat tarawih tetapi dia tidak mengerjakan sholat Ba'diyah Isya, kayak aneh aja gitu karena kan yang lebih utama kan Ba'diyah Isyanya. Kalau kenapa malah ditinggal begitu? Contoh misalnya seperti tadi misalnya takjil. Menurut kakak itu takjil itu nggak ada urusannya sama ibadah takjil itu. Tapi Atau kan misalnya petasan tadi misalnya. Kan nggak ada urusan sama ibadah. Harusnya yang lebih digembur-gemburkan itu ketika Ramadan dia mungkin kebiasaan tadarus tadi. Nah itu kan berbau agama kan, berbau ibadah kan. ya, Jadi harusnya. ya udah. Tapi itu tadi pembahasannya. Mari kita diskusi di sini. Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut Anda bagaimana itu? Kan tadi teorinya bulan puasa harus tingkatkan ibadah. Tapi malah ketika bulan puasa Malah ngebanyakin malah kerjaan tambah dan banyak ibadahnya kerjaan. jadi terjauhan gitu Nah ya. itu masalahnya yang kakak perhatikan dan kakak rasakan gitu. Ya mungkin Atau misalnya makan semangka, tapi karena kurang manis lu terus ditambahi gula. Itu udah melenceng dari yang dimaksud oleh Nabi tadi. Orang buka puasa langsung es buah. Orang buka puasa langsung minum sirup. Karena di kepalanya tadi berbukalah dengan yang manis. Oh berarti mungkin aku sudah melaksanakan sunnah Nabi. Itu tadi korban dari iklan sirup tadi. Banyak orang melakukan itu. Kadang aneh gak sih seorang muslim baik itu perempuan ataupun laki-laki nggak punya tasbih pribadi. Menurut kakak aneh sih. Apabila Anda ibadahnya tidak bertambah, maka pandangan saya adalah Anda adalah orang yang sangat kehausan ketika hujan turun sangat deras. selamat datang di podcast kami berdua Yaitu konten bersama istri. sama suami. Oh ya. With my husband. Malam ini kita mau cerita-cerita sharing about our pengalaman tentang Ramadan. Tapi sebelumnya kasih konteks dulu nggak sih? Kita ini rekaman pas malam pertama tarawih gitu ya. Oh iya, Malam ini pertama di tarawih. tag-nya kita baru abis tarawih, Ya. udah ngaji ya kan ya. Ya. Ya, terus mungkin pertanyaan terbesar aku dan mungkin kalian juga, pernah gak sih si owner kita ini bolong puasa? Bolong Mana yang? puasa ya. Ya, Mungkin waktu kecil mungkin ya pernah bolong puasa. Kalau udah dewasa kayak gini, ya kecil itu kapan gitu? Maksudnya ya dari paling SD. Ya Kapan SD kakak mungkin. mulai terbiasa puasa 1 bulan full? Kalau mungkin Alia, Sanawiyah udah full. SD mungkin kayaknya masih bolong-bolong mungkin. Karena kalau Jinan kan baru tahun kemarin gitu, dia bisa full puasa baru tahun kemarin. Kayaknya Dia kakak udah kelas 6 sekarang. kelas 6 kelas 5 kayaknya kakak udah full deh. Kecuali mungkin misalnya pernah sakit mungkin ya bisa aja mungkin ada bolongnya. Tapi saya ingat kakak nggak ada yang bolong sih. Pada kesempatan kali ini akan sharing-sharing. Bukannya kami menggurui, cuman ya sekedar sharing. Sekedar sharing atas ilmu yang udah kita dapat gitu ya. Ya, menurut sepemahaman saya dan kita. istri begitu. Di sini saya sudah ada mencatat beberapa poin. Yang pertama, ya nggak apa-apa. Yang pertama ini tentu ketika bulan Ramadan banyak masyarakat yang antusias dengan yang namanya sholat tarawih. Ya. Ya, selain puasa kan juga Ada tarawih sunnah-sunnah gitu kan. lainnya ya. Ya termasuk tarawih yang paling ikonik begitu di dalam bulan Ramadan. Ya. Tetapi
banyak Mungkin. orang-orang yang mungkin kurang mengerti bahwa, atau yang mungkin kakak lihat mungkin ya sering adalah ketika misalnya di masjid atau di musola, itu biasanya orang yang mengerjakan tarawih itu tidak melakukan sholat sunnah ba'diyah isya. Yang mana sebenarnya kan seperti halnya yang dikatakan beberapa atau hampir semua guru-guru kita bahwa antara sholat ba'diyah Ba'diyah. isya dengan sholat tarawih itu sebenarnya kata guru-guru kita itu lebih utamanya itu adalah sholat ba'diyah isya. Jadi Iya. jadi lucu jadinya misalnya ada orang yang sholat tarawih tetapi dia tidak mengerjakan sholat ba'diyah isya, kayak aneh aja gitu karena kan yang lebih utama kan ba'diyah isyanya. Kalau kenapa malah ditinggal begitu? Kenapa malah ditinggalin nggak dikerjain gitu kan ba'diyah isya? Ya malah katanya ini kalau misalkan sholat kita tuh masih bolong-bolong, terus kita ngutamain sholat tarawih, itu juga ini. Iya. Apalagi misalnya ada orang yang mana mungkin ini pasti ada aja orang yang namanya juga manusia kan, Iya. banyak orang begitu. Dari sekian banyak orang, mungkin ada aja orang yang sholat tarawih, nggak sholat ba'diyah isya, sama nggak sholat isya sekalian misalnya. Misalnya Cuman dia, datengin sholat tarawihnya doang. ya misalnya kan Mending sholat isya aja nggak sih? Daripada kan sholat tarawih capek 20 yang namanya rakaat. juga orang manusia itu banyak. Mungkin ada istilah FOMO. Ya mungkin kan bulan Ramadan dia Tarawih FOMO terhadap tarawih. Jadi dia semangat sholat tarawih, tetapi karena dia telat mungkin begitu di perjalanan mungkin, lalu ketika dia sampai masjid langsung ikut orang tarawihnya udah doang gitu ya. orang udah sholat tarawih gitu, dia baru sampai masjid. Jadi ya udah ikut sholat tarawih gitu, padahal dia posisinya belum sholat isya begitu. Jadi ya kadang aneh kan kalau misalnya ada orang kayak gitu begitu. Tapi nyatanya bukan- ada yang kayak gitu. Kita nggak menyinggung ya, maksudnya Nggak menyinggung, cuma maksudnya cuman ini sekedar cerita. Siapa tahu misalnya ada yang seperti itu, ya dipelajari lagi lah begitu kan. Ini wajib, ini sunnah begitu. Ya kan, ya yang wajib dulu kan diutamakan. ya Atau bahkan kata Nadia tadi kan misalnya zuhurnya mungkin bolong nggak sholat zuhur, tapi Iya. dia semangat sholat tarawih. Ya itu kan, subuhnya mungkin bolong. ya itu kan juga harus diperbaiki gitu kan. Ya. Ya intinya dalam ibadah itu yang diutamakan itu adalah yang kewajiban dulu. Kewajiban. Kemudian baru Yang sunnah dikejar juga. iya tarawih tadi. Walaupun mungkin kadang ya ceramah-ceramah itu kan ustadz atau guru-guru kita itu menyebutkan keutamaan atau fadilat sholat tarawih gitu. Iya, Iya karena kan memang besar. emang sholat tarawih cuman ada di bulan Ramadan aja gitu. Iya, tapi kan ya tetap aja itu sholat 5 waktu itu adalah tiang agama tetap gitu, nggak mungkin ditinggal. Dan juga orang banyak nggak ngeh gitu tadi, yaitu adalah sholat ba'diyah isya. Kalau kakak boleh mengibaratkan atau menganalogikan adalah sholat isya itu adalah dinding beton, ba'diyah isyanya adalah Tiang. apa orang bilang plester kan setelah dinding itu kan ada biar agak halus gitu permukaannya, di plester begitu. Kemudian setelah di plester baru di cat. Nah, bagi orang yang itu tadi sholatnya adalah sholat isyanya adalah dinding, ba'diyah isyanya adalah di plester, kemudian tarawihnya adalah cat. Kan makanya kan tadi tarawih tadi kan seakan-akan kayak wah begitu indah begitu kan, cat kan indah gitu. Tapi cat misalnya dari dinding langsung cat kan aneh gitu kan. Harusnya kan dinding dulu, di plester dulu baru di cat. Jadi kan lebih utamanya ya plester lebih utamanya. Makanya tadi makin aneh lagi, bilanya pengen ngecat dindingnya nggak ada. Kan lebih aneh lagi gitu kan. Sama tadi orang salat tarawih, salat isyanya nggak ada, sama seperti orang ngecat tapi nggak ada dindingnya. Terus apa yang dicat? Ya seperti itulah pandangan kakak ketika melihat orang yang sholat tarawih tapi nggak sholat ba'diyah dan apalagi nggak sholat isya. Itu
eh, pembahasan Iya, pertama. bisa mungkin di kodo gitu yang Ya tetap aja mending langsung salat. sholat isya dulu begitu kan. Ya nggak apa-apa tarawihnya mungkin kurang, kan bisa ditambah di rumah. Kan Iya. gitu. Apa sih? Maksudnya kan itu tadi kan makanya itu Itu kita ibadah itu harus adalah suatu belajar. keresahan kita ya. Iya, kakak itu dari dulu sih ke kayak resah gitu bertahun-tahun dan Ngelihat dan oh, di YouTube ini itulah sebagai bentuk sebagai tempat untuk menyalurkan keresahan kakak begitu. Kemudian hal yang ingin kakak bahas adalah tentang kembali lagi ke ke pembahasan puasa tadi. Sebenarnya ya, menurut sepengetahuan keyakinan. saya, menurut keyakinan saya adalah bulan Ramadan itu seperti halnya yang pernah kakak dengar gitu dari guru-guru atau ustadz-ustadz adalah Hmm, bulan puasa itu yang utamanya itu kalau bisa diutamakannya adalah ibadah. ya. Dan Karena kan katanya menahan hawa nafsu gak sih? Ramadan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah, Iya. ya kan? Penuh berkah. Maka di dalam bulan yang penuh berkah ini, maka perbanyaklah dalam beribadah. Ya kan Di seperti itu. iya. Cuman yang kita lihat di masyarakat di sekitar kita adalah coba Nadia bisa sebutkan ketika orang mendengar Ramadan atau bulan puasa mungkin core memory apa di pikiran orang-orang mungkin ketika mendengar Ramadan mungkin Cari takjil, takjil ngabuburit, ngabuburit kemudian petasan ya. kan ah, hal-hal yang melekat di kepala Melek, masyarakat ya. ketika mendengar bulan puasa atau bulan Ramadan. Ya. Takjil, ngabuburit, apa tadi petasan Petasan, tadi, terus terus berbagi sih. Kayak lebih sering bagi-bagi kayak ya, tukeran kue. terus buka puasa bersama sama Ya. teman-teman atau sama keluarga, terus Ya. juga sahur, Hmm. kemudian taraweh tadi. Nah, dari semua hal itu, berapa persen sih yang ada di kepala kita itu yang melekat di bulan Ramadan itu adalah ini vibes-nya itu adalah vibes ibadah. Contoh misalnya seperti tadi misalnya takjil. Menurut kakak itu takjil itu nggak ada urusannya sama ibadah takjil itu. Tapi Atau kan misalnya petasan tadi misalnya. Kan nggak ada urusan sama ibadah. Harusnya yang lebih digembur-gemburkan itu ketika Ramadan dia mungkin kebiasaan tadarus tadi. Nah itu kan berbau agama kan, berbau ibadah kan. ya. Jadi harusnya itu yang lebih ditekankan ketika kita membuat memori di dalam bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Iya. Ya, puasa tadi kan. Kalau sahur, oke lah sahur. Tapi kan alangkah bagusnya mungkin disematkan atau sebelum sahur kita salat tahajud gitu kan. Mumpung mumpung kita bangun Bangun di di sepertiga jam malam. Jadi itu tadi eh, hal-hal ibadah itu diperbanyak soalnya kita bisa mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Bulan puasa yang kemarin aja deh, nggak usah jauh-jauh. Bulan puasa kemarin apa yang kita ingat? Mungkin yang kita ingat adalah buka puasa bareng sama teman atau buka puasa bareng sama keluarga. Itu yang mungkin kita ingat. nggak inget ya keberapa jus udah kita Ya, ngaji mungkin waktu nggak bulan kita puasa ingat gitu. kemarin. Kita ingat berapa hari kita bolong ngaji atau berapa jus kita udah dapat waktu bulan puasa atau bulan Berapa Ramadan itu. hari apa nggak sholat tarawih gitu kan. Iya, itu kan harusnya itu yang kita ingat gitu. Oh, kemarin tarawih bolongnya sekian hari. Oh, mungkin tahun ini bisa lebih diperbaiki lagi. Itu kan berbau berbau ibadah gitu kan. Harusnya itu Iya. yang lebih ditingkatkan. Kemarin tahajudnya masih bolong-bolong tuh. Iya. Subuhnya masih bolong-bolong. Iya, cuman yang paling mengusik kepala kakak adalah ini mungkin agak sensitif sih, tapi coba kakak sebutkan aja karena
tadi teorinya adalah ketika bulan puasa ini harus ditingkatkan ibadah, ironisnya adalah ketika bulan Ramadan malah banyak orang yang kesibukannya lebih banyak dibandingkan selain bulan Ramadan. Contohnya adalah orang yang jual makanan atau jual kue atau jual es. Yang mana Kenapa emang? sebulan 11 bulan selain bulan puasa, ini orang-orang ini ya kerja biasa aja, maksudnya nggak ngapa-ngapain atau kerja yang Ya, kerjaan pekerjaannya dia dia. gitu. Ya. Ketika bulan Ramadan tiba, maka kerjaan dia bertambah malah jadi bikin-bikin kue atau jual-jual makanan atau jual es. Ya memang secara umum ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita kembali ke teori yang tadi bahwa ketika Ramadan itu yang harus ditingkatkan adalah ibadah, maka menurut pandangan kakak kayaknya agak bertentangan gitu. Nah, ini mungkin agak sensitif pembahasannya karena bisa menyinggung orang-orang di warung yang berjualan dan kue. Nanti di akhir nanti kakak jelaskan mungkin bagaimana alternatif jalan keluarnya atau bagi orang-orang yang jualan nanti kakak jelaskan di akhir nanti. Ya udah. Tapi itu tadi pembahasannya. Mari kita diskusi di sini. Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut Anda bagaimana itu? Kan tadi teorinya bulan puasa harus tingkatkan ibadah. Tapi malah ketika bulan puasa Malah ngebanyakin malah kerjaan tambah dan banyak ibadahnya kerjaan. jadi terjauhan gitu Nah, ya. itu masalahnya yang kakak perhatikan dan kakak rasakan gitu. Ya mungkin dia beribadahnya lewat jualan itu yang Iya, nanti siapa tahu. coba nanti itu kita bahas lebih lanjut di akhir nanti. Ya. Kita lanjut ke poin berikutnya yang ingin kakak sampaikan adalah di dalam bulan Ramadan ini kan tadi identik dengan puasa. Ya. Nah, tadi dikatakan juga yang ada di kepala kita ketika mendengar Ramadan adalah berburu takjil dan sebagainya. Kembali tadi adalah harus diutamakan ibadah, tapi malah kita sibuk Berjualan. berburu takjil. Oh. Kita yang beli misalnya. Oh gitu yang Sibuk beli. berburu takjil, Iya. kemudian Sibuk sibuk bukber. ya. Nah, orang yang beli takjil ini biasanya juga menurut kakak agak keliru. Karena Kadang banyak yang kalap ya sama nah, dengan apa yang dilihat kan banyak tuh yang jual takjil terus ada yang ini pada pengen semua. ya itu tapi coba kita tarik mundur dulu. Banyak orang beranggapan bahwa atau menganggap ada hadis yang mengatakan berbukalah dengan yang manis katanya. Ya sama aku. Iya. Dan banyak meme-nya juga kan. Tetapi sebenarnya terjemah atau tafsir dari hadis yang dikatakan tadi adalah berbuka dengan manis itu sebenarnya bukan literally manis yang manis gula. Kakak pernah dengar ceramah itu hadis itu kakak nggak hafal sih hadisnya dan mungkin kosakatanya seperti apa, tapi menurut yang kakak dengar atau penjelasannya adalah Dan yang kakak tangkap ya. ya berbukalah dengan yang manis itu adalah tafsir yang mungkin keliru. Yang benar adalah Nabi itu menyuruh berbukalah dengan sesuatu yang segar. Walaupun memang yang segar itu biasanya manis. Enggak, maksudnya segar itu segar dan tidak dimasak oleh api. Itu kakak pernah dengar penjelasannya. Makanan yang tidak dimasak oleh api dan tidak bercampur apa-apa. Maka diutamakan, makanya disuruh berbuka dengan buah. Ya buah. Yang lebih utamanya lagi buah adalah buah kurma. Karena buah kurma itulah yang dimakan oleh Rasulullah. Nabi. Iya, oleh Rasulullah. Jadi karena kalau kurma kan ya mungkin kita juga identik dengan Ramadan, pasti ada gitu kan. Di Ramadan bulan kurma. Tetapi kadang kita itu tadi salah mengartikan berbukalah dengan yang manis. Tapi harusnya benarnya adalah berbukalah dengan buah dalam tanda kurung. Berbukalah dengan buah yang segar tanpa ada campuran apapun. Maka misalnya kita berbuka dengan kurma tapi dicampur es buah, itu sudah bukan masuk kategori yang dimaksud oleh hadis tadi. Karena
Dan yang dimaksud Nabi adalah buah murni, buah nggak dicampur apa-apa tadi, Pak. Tadi Pang. Nggak, Buah yang yang gak dicampur apa-apa gitu iya, ya. dan tidak tersentuh api. Jadi misalnya buah tidak dicampur apa-apa, tapi Terus? dimasak dengan api juga tidak masuk kategori yang seperti itu. Misalnya apa yang misalnya buah yang tidak dicampur apa-apa, misalnya pisang, terus digoreng, Iya. terus dimakan. Nah itu sebenarnya walaupun itu buah aja nggak tercampur apa-apa, tapi itu karena Dicampur dimasak, sama tepung gak sih? misalnya nggak pakai tepung, cuman pisang tok Oh gitu. iya iya iya. Pisang aja digoreng, Eh, terus kita makan, lalu orang ini beranggapan, oh saya ini melakukan sunnah Nabi. Sebenarnya kalau dari kategori ini, itu bukan kategori yang dimaksud oleh Nabi tadi, karena Iya. itu sudah dimasak dengan api. Bagaimana kalau dimasak sama rice cooker atau dikukus? Iya tetap Iya, aja. maksudnya bukan masalah api yang itunya, aja maksudnya Aduh anak nggak Gen Z. dimasak gitu kan. Poinnya adalah buah yang nggak dimasak. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Iya. Dan itu The real buah ya kan. iya. Maksudnya walaupun misalkan kita nggak punya kurma ya bisa aja makan pisang, Nah, semangka Nah, atau buah nangka. iya, tapi Ya, itu tadi ya, nggak dicampur apa-apa. Misalnya Iya. makan semangka. kalau misalkan ada buah alpukat, semangka dicampur, Yang penting jangan dicampur susu kental manis. Nah, itu udah beda, bukan kategori lagi, itu namanya es buah. Makanya itu tadi. Atau misalnya makan semangka, Hah? tapi karena kurang manis lu terus ditambahi gula. Oh. Itu udah melenceng dari yang dimaksud oleh Nabi tadi. Singgung loh nenek aku. Iya, ini tujuannya bukan menyinggung, tapi kan tujuannya ini buat Iya iya. sharing tadi. Itulah yang kakak tangkap dari penjelasan Dari Ustadz tafsir tentang hadis yang itu tadi ya. ya, bahwa dikatakan berbuka dengan yang manis, bukan manis yang manis gula atau manis susu, tapi Tapi aku manis yang dari buah asli tanpa dicampur apa-apa dan tidak dimasak oleh api. dimasak dengan api, ya ya. Seperti itu. Nah, dan Harus ini masak di pohon. iya, atau mungkin didiamkan sampai masak, itu bisa jadi. Kan yang penting kan tidak bisa masak dengan api dan tidak dicampur apa-apa. Dan inilah yang jarang orang ketahui. Terus pertanyaannya adalah, kenapa sih jadi orang sekarang ini berpikirnya berbukalah dengan yang manis? Dari mana sih istilah itu dipakai, diambil, dipopulerkan? Dari mana sih? Mhm. Dengan berat kakak mengatakan adalah kalimat itu dipopulerkan oleh iklan di TV dan di HP dan sosial media dan sebagainya. Ada kecurigaan mungkin iklan sirup atau mungkin hal yang lain, tapi besar kemungkinan sirup ini, karena sirup ini kan manis kan. Supaya dia ini laku di dalam bulan Ramadan, maka dipopulerkanlah istilah ini, sedikit dibelokkan. Maka orang-orang yang belajarnya mungkin tidak sedalam itu terpengaruh bahwa oh bener deng kata Nabi berbuka dengan manis. Sirup kan manis. Ya udah berarti aku sudah melaksanakan sunnah Nabi. Sebenarnya dari tafsir ini sebenarnya bukan. Nah di situ maksudnya Tapi emang ada nggak Kelemahan sih? kita. Emang ada ya orang berbuka dengan langsung minum minuman yang manis gitu, bukan Iya, banyak. air putih sama kurma aja. banyak banyak orang buka puasa langsung es buah. Orang buka puasa langsung minum sirup. Karena di kepalanya tadi berbukalah dengan yang manis. Oh berarti Mungkin- aku sudah melaksanakan sunnah Nabi. Itu tadi korban dari iklan sirup tadi. Banyak orang melakukan itu. Coba perhatian aja orang-orang itu. Tapi menurut Nadia kayak orang itu minum yang manis-manis karena pengen disegarkan aja gitu yang. Iya, tapi kan di kepalanya mungkin juga, oh ini juga sunnah nih. Sebenarnya seandainya dia tahu tafsir hadis ini, tadi maksudnya adalah yang tadi kita jelaskan. Sebenarnya kan ini sirup, ini buah murni gitu, entah kurma atau semangka atau apapun. Pertama kali dia buka puasanya langsung minum sirup. Setelah agak
lega dahaganya, Iya. baru makan buah. Kan harusnya kan apa susahnya sih dibalik gitu makan buah dulu gitu kan dapat pahala sunnahnya, dahaganya ya paling beda berapa detik sih. Itu kan misalnya itu tadi Yang banyak orang yang mungkin diutamakan makan atau minuman yang manis tadi misalnya ya, sirup atau teh manis atau dan sebagainya. Itu apalagi misalnya kopi, wah itu bahaya buat lambung sih. Maksudnya di situ juga banyak orang yang uh, jarang keliru ya mengartikan. ya banyak orang yang keliru mengartikan uh, atau menentukan apa yang ingin dia makan atau dia minum terlebih dahulu. Makanya kan dari hadis yang lain kan Nabi berbuka puasa makan korma Sama air putih. Kemudian beliau sholat maghrib. ya. Setelah sholat maghrib baru beliau makan Tarawih. makanan berat. Makan makanan berat. Oh iya. Di mana di kita di Indonesia makan beratnya adalah makan nasi. Maka supaya dapat pahala sunnahnya tadi juga yang lebih lanjutnya lagi adalah kita makan buah korma, minum air putih, sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru makan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah makannya jangan berlebihan. Kebablasan. Jangan seperti orang kayak balas dendam gitu. Kayak wah udah seharian nih lapar tapi sekarang ini adalah saatnya untuk balas dendam karena banyak makanan. Kembali lagi, bulan Ramadan itu apa sih? Ya, bulan Ramadan tujuannya kan ini kan kembali di awal tadi kan tujuannya kan buat ibadah. Loh kenapa dia malah karena ini anehnya juga. Ketika Ramadan dia makan makanan yang biasanya di bulan lain dia nggak makan. Misalnya kalau kita di Banjar, kita di Banjar ini kan kue bingka gitu kan. Ya. Bingka kentang, bingka tapai dan sebagainya. Yang mana di bulan-bulan yang lain dia nggak pernah makan itu. Terus di bulan yang itu tadi kembali lagi yang jual juga banyak. Itu memang sih secara supply and demand itu memang karena permintaannya banyak, jadi kan yang jual juga banyak gitu. Memang, tapi kan kalau seandainya masyarakat ini banyak yang sadar terhadap hal itu, maka yang jual juga berkurang. Emang gitu kan. Salah ya. Masalah salah apanya? Makan apanya? Iya, maksudnya makan kue yang belum pernah dimakan sebelum-sebelumnya. Enggak salah, tapi kan ditakutkan tadi kebablasan tadi. Pengen semua kue dibeli terus pengen semuanya dimakan. Pada akhirnya kan jadi kembung jadinya ya. Takutnya terus tuh seperti itu. Gak bisa sholat. Takutnya seperti itu ya. Iya. Dan juga kalau melihat dari teori di awal tadi adalah yang utamanya adalah ibadah, berarti harusnya bulan Ramadan itu makannya lebih sedikit. Bukan hanya selama puasa, tapi pas ketika malamnya juga emang dikasih cuman satu malam itu doang ya. Juga sedikit aja makannya gitu. Makanya banyak orang atau perempuan sih yang banyak. Padahal ini Ramadan ini puasa, tapi kenapa berat badanku bertambah ya? Kan hari raya makan banyak. Itu yang hari raya kan cuma 1 hari. Itu tadi misalnya di akhir-akhir Ramadan dia timbang badan. Oh kenapa ya berat badanku naik? Itu tadi salah satunya adalah dia balas dendam terus malamnya. Siangnya puasa tapi malamnya balas dendam. Pada akhirnya kalau dihitung-hitung malah lebih banyak makan yang total yang ketika Ramadan dengan dibanding dengan yang kalau selain yang Ramadan. Terbuang dan ditambah lagi itu malah lebih banyak yang nambah gitu ya. Kalau dihitung-hitung yang selain Ramadan misalnya kalorinya cuma 2000. Tapi ketika Ramadan kalorinya malah lebih banyak dari 2000 karena dia balas dendam malam tadi. Walaupun siangnya puasa tapi kan malamnya juga dihitung kan. Makanya masuk akal dia itu berat badannya bertambah. Jadi jangan tanya hal seperti itu. Itu Anda sendiri yang makan gitu kan. Masa enggak sadar apa yang dimakan gitu. Ya hitung sendiri kalorinya. Iya. Itu sih. Kemudian kembali ke pembahasan yang tadi yang jualan tadi. Untuk orang-orang yang jualan
memang sih nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah. Iya, Kakak kan juga tidak pengen menyalahkan. menurut Tapi Kak dia niat orang yang jualan itu kayaknya buat me, apa ya? Meringankan orang-orang buat bikin orang itu kasih reward gitu. ya Reward kasih orang reward terus orang bikin yang orang berpuasa. senang yang Ya. buat Nah, buka gitu kan, ini makanan kesukaan aku nih kayak gitu kan, jarang dibikin gitu kalau di rumah-rumah yang nggak dibikinin, tapi pas ada di bulan Ramadan orang banyak yang jual beli karena kesukaan jadi seneng gitu pas buka puasanya. iya makanya maka teorinya adalah itu tadi kakak tidak menyalahkan orang yang jualan, maka kembali lagi tujuan niat awal si penjual ini apa? Tanyakan Tujuan pada diri masing-masing. Tanyakan pada diri masing-masing. Baik si penjual maupun si pembeli. Tanyakan pada diri masing-masing. Bagi yang berjualan adalah niat berjualan ini apa sih? Kalau misalnya pengen niatnya pengen yang seperti kata Nadia tadi adalah kasih reward bagi orang yang berpuasa, kalau menurut kakak oke lah, masih masuk lah, masih dihitung ibadah lah mungkin. Tetapi kalau misalnya orang yang jualan ini niatnya adalah cari untung aji mumpung, aji mumpung kan, oh ini jual ini laku nih ketika Ramadan, kan aji ya. mumpung nih. Nah itu agak sulit sih untuk mengatakan bahwa orang ini masuk kategori rumus-rumus yang di awal tadi, bahwa ketika Ramadan dia mengutamakan ibadah. Itu masing-masing diri pribadi yang bisa menjawabnya. Kami tidak menjudge, hanya sharing aja ini yang ada di kepala saya, bahwa itu juga hal-hal yang saya rasakan di masyarakat. Jadi mungkin perlu dipertanyakan kembali ya, niat Ya, jualannya itu buat membahagiakan orang yang berbuka iya. atau Aji pengen mumpung cari tadi. untung. Iya, aji mumpung tadi. Ya, Itu ya karena jualan, yang namanya jualan ya boleh gitu kan, bahkan iya. salah satu kerjaan yang paling diutamakan oleh Nabi Nabi juga kan, iya kan? berdagang. Iya, memang. Boleh-boleh aja, tapi itu tadi kembali tanyakan pada diri niatnya apa sih? Iya, harus Seperti itu. dibungkus dengan niat yang seindah mungkin ya, Iya. teman-teman. Kemudian, Nah, dia pernah dengar kan katanya Ustazah Halimah ngejokes gini. Kan di bulan puasa nih apa? Setan tuh diikat kan katanya. Dan ya ngapain gitu kita takut gitu kan, di bulan Ramadan nggak ada hantu kalau mau kemana-mana. Terus yang kita kalau misalkan lagi lagi scroll Shopee terus tiba-tiba nge-check out banyak-banyak barang gitu, ternyata pas udah sadar banyak banget nih barang yang udah kebeli. Nah ini kayaknya gara-gara setan nih, gara-gara setan. Semua nggak nyalahin setan, terus katanya setan lah gue diikat gitu. Iya. Jokesnya katanya. Makanya kan itu tadi harusnya nafsu dia sendiri nafsu kan. dia sendiri yang harus diini gitu loh. Bukan karena setan atau bisikan-bisikan apapun itu, bukan dari situ. Karena kan di bulan Ramadan kita udah dibebasin dari segala hal yang berbau setan-setan yang kayak gitu. Jadi harusnya kalau misalkan kita lagi berat buat sholat, itu bukan karena setan yang iniin kita, tapi emang hati kitanya aja yang masih belum terketuk gitu. Harusnya kita bisa lebih sadar sih kalau kita tuh harusnya aku pengen sholat nih bulan Ramadan ini, bisa lebih rajin nih sholatnya, lebih tepat waktu, terus puasanya dan ngajinya bisa lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Karena setan udah nggak ada gitu. Iya, musuh kita ya nafsu tadi kan. Iya. Kemudian tadi dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Tadi juga dianalogikan bulan penuh berkah, bulan Ramadan ini dianalogikan sebagai
keadaan hujan, saking banyaknya berkah yang diberikan oleh Tuhan, seperti hujan yang turun di suatu daerah, saking Iya. banyaknya berkah itu. Nah, maka anehnya ketika hujan ini, anehnya banyak orang yang kehausan, padahal sedang hujan. Siapa orang yang kehausan ini? Itulah orang-orang yang ketika Ramadan masih berjudi, ketika Ramadan masih mabuk-mabukan, ketika Ramadan masih berzina, dan semua hal maksiat Siap. lainnya. Maka bagi orang-orang yang disebutkan tadi, bukan saya menggurui, cuman ayo kita berpikir atau introspeksi diri. Sadari diri, pertanyakan pada diri sendiri, lihat hatimu bahwa keadaan seperti apa lagikah yang mungkin bisa merubah saya ini. Bahkan bulan Ramadan pun tidak bisa merubah Anda. Bulan Ramadan yang penuh berkah ini pun tidak ada pengaruhnya bagi Anda. Tetap mabuk-mabukan, tetap main judi, tetap maksiat. Ini belum penuh berkah loh. Masa nggak ada pengaruhnya sama sekali. Lah berarti sekarang pertanyaannya, keadaan seperti apa lagi yang bisa membuat Anda berubah? Itu bisa ditanyakan diri masing-masing. Aku pernah nonton acara TV ya dulu saat kecil. Acara TV ini adalah membawa seorang ustadz, kemudian pengen menyidak rumah-rumah warga, pengen tahu seberapa agamis sih masyarakat kita ini. Lalu beliau datang ke rumah warga secara random, kemudian bertanya kepada warga, kemudian menanyakan, Bu atau Pak, saya pengen minjem Qurannya boleh nggak? Iya. Kemudian warga ini panik, kemudian masuk ke dalam rumah, lama banget, sekitar 5 menit atau lebih. Terus balik lagi, terus dibilang nggak ada. Atau bahkan sekalipun ada juga pun Berdebu ya lama dan berdebu. nyarinya. Ya, lah itu kan bisa diartikan bahwa berarti Quran ini tidak digunakan, tidak dibaca, tidak dipelajari dan sebagainya. Sedangkan di KTP dia adalah Islam. Nah, bagi orang-orang yang Qurannya berdebu, tasbih nggak punya, atau bahkan nggak bisa pakai tasbih yang kayu yang ini, bukan tasbih digital. Iya. Kadang aneh nggak sih seorang muslim, baik itu perempuan ataupun laki-laki, nggak punya tasbih pribadi? Menurut kakak aneh sih. Tapi mungkin ada sebagian orang yang kayak nggak suka gitu kalau kayak Iya sih, maksudnya tasbih itu kan bukan alat ukur, tasbih itu kan cuma alat bantu buat kita berzikir dan sebagainya. ya. Tetapi jika orang ini memang suka melakukan sesuatu, maka dia pasti punya alat bantu yang dia kerjakan sehari-hari. Misalnya, orang suka hiking atau naik gunung, dia pasti punya sepatu gunung karena dia sering naik gunung. Itulah alat bantunya. Iya. Kayak kita. Atau misalnya senter di kepala, karena dia berguna, itu alat bantu. Walaupun memang orang bisa aja naik gunung tanpa senter, tapi kan itu alat bantu. Itu menggambarkan jika dia punya senter, itu dia menggambarkan bahwa dia memang suka hiking. Iya. Menggambarkan kan? Seperti itu tadi juga. Jika dia punya tasbih, berarti itu setidaknya menggambarkan dia memang beribadah gitu, suka berzikir dan sebagainya. Maka pertanyaan pada diri sendiri, jika orang ini tidak punya tasbih pribadi, apa mungkin berani mengatakan bahwa diri ini adalah suka berzikir? Kemudian apalagi misalnya
tidak bisa pakai tasbih yang kayu itu tadi, wah makin aneh lagi itu. Ya walaupun itu mungkin ya ada tuh sebagai, tapi ya aneh sih menurut Kakak. Kemudian tadi juga utamanya Quran sih. Iya, Sebenarnya karena itu tadi tes itu tadi sebenarnya kalau pengen, tapi ngetes seberapa Islam nggak orang boleh itu ya. nggak boleh sih. Cuma maksudnya kalau pengen tahu, lihat aja rumahnya atau kamarnya. Misalnya kita kan bertamu ke rumah orang gitu, lihat. Iya. Misalnya kita sampai ke rumah atau sampai bahkan sampai masuk ke kamar orang, Hmm. lihat perhatiin gitu, ada nggak Quran yang mudah digapai? Semakin Nggak usah Quran deh, sajadah aja gitu. sajadah, kopiah, Iya. iya, semakin dalam Ke tempat tempat menyimpannya, ah, bisa mungkin makin jarang mager juga gitu ya. dipakai, jarang dipakai. Seperti halnya baju kan, semakin Iya. jarang kita pakai baju itu, Semakin semakin di dalam kan tempatnya kan, makin banyak bungkusnya, tempatnya sebagainya makin di dalam lemari sebagainya. iya. Tapi kalau kita sering memakai, berarti Hmm. kan tempatnya itu nggak terlalu dalam kan, atau di Iya. luar-luar aja gitu. Ya Mm-mm. seperti itu juga Quran. Walaupun katakanlah ada juga, tapi tempatnya kayak di dalam banget, di dalam lemari, terus dalam lemari ada box lagi dan sebagainya, itu kan aneh gak sih gitu. Dan juga Atau cuman jadi pajangan doang gitu ya. Mungkin ya di kalau dalam pajangan juga, lemari. kalau pajangan doang itu tadi berdebu atau enggak, atau dalam lemari, ya enggak tahu sih. Cuma maksudnya dilihat lagi kalau dibuka Qurannya, apakah kayak masih bau toko atau gimana, itu situ kan juga kelihatan kan, ketahuan. Iya. Seperti halnya tasbih tadi juga, jika seorang muslim nggak punya Al-Quran pribadi, juga menurut kakak agak aneh sih. Iya. Seorang muslim nggak punya Quran pribadi, ya kan? Iya. Itu Katanya guru Nadia pernah bilang kalau kita punya Quran, mungkin ada beberapa Quran kan. hmm, Ya, ada dua atau dua lah, paling sedikit dua lah yang hmm, ada di rumah gitu. Dan misalkan dua-duanya, tapi satu aja yang kita sering pakai, hmm, yang satunya juga kita dapat dosa gitu. Kalau hmm, misalkan Quran itu bertubuh, jadi harus dipakai gantian. Kalau Quran ini udah dipakai, udah sering dipakai, terus Quran yang satunya gitu. Dan hmm. harus dikhatamin. Ya, yang nggak berdebu gitu loh. Iya itu tadi idealnya satu orang satu Al-Quran, idealnya itu tadi Ya, kan biar pribadi gitu, walaupun anak kecil sekalipun beliin biar buat dia pribadi gitu kan, seperti itu. Kembali ke orang-orang yang maksiat tadi, itu tadi Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Maka pertanyakan pada diri masing-masing, apa sih perubahan yang terjadi pada diri saya ketika bulan Ramadan? Pertanyaan besarnya adalah, apakah jadi lebih banyak ibadah atau malah ibadahnya nggak nambah, maksiatnya tetap jalan? Maka apabila Anda ibadahnya tidak bertambah, maka pandangan saya adalah Anda adalah orang yang sangat kehausan ketika hujan turun sangat deras. Sampai di sini konten bersama istri, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.